Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Pelangitan, Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat sore Mitra Pas. Bagaimana kabar Anda di sore hari yang cukup cerah ini? Dalam keadaan yang baik, tentu harapan kita bersama. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat yang tiada tara Mitra Pas, berupa nikmat kesehatan, nikmat jasmani dan rohani, dan juga nikmat iman, Islam, ihsan kita yang juga masih terjaga hingga saat ini dan sampai nanti kapanpun Mitra Pas. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang juga kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dan Mitra Pas, seperti biasa di Selasa sore kita akan melanjutkan kajian kita Mitra Pas, kajian fikih kitab Fathul Qorib ala pesantren Mitra Pas. Dan sebelumnya telah hadir bersama kita beliau Ustadz Sutrisno LC MPD dari Ponpes Al Isti'anah Pati yang juga merupakan pengampu dari acara kita. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya masih di awal-awal bulan ini, di pertengahan bulan ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, dan juga bisa membersamai Mitra Pas di rumah setiap hari Selasanya di sore hari ini. Dan tentu satu topik menarik akan kita bahas Ustadz nih. Satu topik itu adalah mengenai satu hal yang mungkin juga kerap kita lakukan tanpa kita sadari, yakni membahas tentang bab riba. Dan untuk Mitra Pas, selama dialog berlangsung sore hari ini Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877, atau juga bisa streaming di www.pasfmpadi.com, atau juga bisa langsung melayangkan komentar Anda di fanspage kami, di live siaran audio visual kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan Mitra Pas, inilah kajian kitab fikih Fathul Qorib bab riba. Monggo silakan Ustadz untuk memberikan pencerahan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita meneruskan kajian kitab Fathul Qorib. Bertepatan pada sore kali ini kita akan membahas tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi riba, ing dalem menjelasno tentang riba. Lafaz riba bi alifin kelawan alif mafsuratin kang maksurah. Alif maksurah di sini. Riba lughatan ing dalam cara bahasa yang dinamakan riba adalah az-ziyadatu, tambah. Pokoknya sesuatu yang tambah itu namanya riba. Ini secara bahasa ya. Utang 5.000 jadi 10.000, riba tambah. Tapi ini secara bahasa katanya. Wa syar'an utawi riba ing dalam cara syar'i iku muqabalatu iwadin. Muqabalatu iwadin niku nampakake ganti bi akhara kelawan kang weneh. Majhulin kang ora den kinawuri. Majhuli tamatsuli kang ora den kinawuri jinise pepadane. Fi mi'yari syar'i ing dalem timbangane syara'. Halatal aqdi ing dalem tingkah akad. Au ma'a ta'khirin utawa ing dalem sertane ngakhirake fil iwadho ini ing dalem kegantian loro. Au ahadihima utawa salah sijine iwadho ini. Ya, cara syara' niki nampakake ganti sesuatu dengan sesuatu yang lain tanpa diketahui tamatsulnya. Pepadane napa barang tersebut secara timbangan syarak ya. Dalam akadnya mau nggih. Dalam akadnya atau mengakhirkan salah satu dari iwat
Nah, salah satu barang yang satunya diberikan, satunya belum. Aw ahadihima. Oh, ini bahayanya nanti yang namanya riba ya. Riba itu kalau kita pahami yang terlaku di daerah-daerah, di desa, di manapun ya. Ketika aziyadah niku aziyadah alhasilah bimubadalati syai'aini yajri bainahuma ariba. Jadi sesuatu yang bisa menjadikan ziyadah, tambahi perkara dengan memberikan memberikan sesuatu yang aslinya ada perbedaan. Jadi mubadalul syai'aini yajri bainahuma ariba. Yang terlaku ketika hutang 50.000, nanti jangka waktu 1 bulan bisa nambah 60.000. Nah, ziyadahnya ini al-hasilah ini dinamakan apa? Riba. Tapi harus tahu ada ribawi yang kelaku tanpa ada apa? Tanpa ada penambahan ya. Itu pun nanti akan ada namanya riba. Karena yang namanya riba itu ada riba qard, ada riba fadl, ada 4 riba, nasi, dan ada riba yad. Nah, nanti pembahasannya di penghujung nantinya. Walhasil akad riba ini memang sangat-sangat dilarang oleh agama, sehingga Kanjeng Nabi dawuh min kabairiz dzunub, termasuk bagian dari besar dosa besar ya. Wa min adillati tahrim riba. Ribanya termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Sebagaimana yang disampaikan Rasul lagi, ijtanibu asbah al-mubiqati. Ada beberapa yang ketika kita melakukan ini akan celaka. Ya jelas celakanya di dunia dan juga di akhirat ya. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, napa niku wa ma hada ya Rasul? Apa yang menjadikan ini merusak? Qala asyirku billah. Di antaranya ada yang al-mubiqat, yang merusak ini ada asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah ketika dalam keadaan nyawa sudah sampai al-ghargharah, sudah dalam keadaan mau meninggal dalam keadaan syirik ya. Nah ini bahaya. Asyirku billah wa sihru. Kemudian sihir, di antara juga sihir. Oh, bahaya, jangan main sihir, enggak boleh. Ini termasuk bagian dari dosa besar. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh. Zamannya sudah zaman berbeda dengan zaman Nabi ketika sudah perang, saling membunuh orang kafir dalam keadaan kafir harbi yang berperang. Nah ini beda dengan saat ini, bom bunuh diri dan lain sebagainya, membunuh orang lain. Haramallahu illa bil haqqi. Dan selanjutnya wa akalur riba. Nah ini termasuk ternyata yang menghancurkan manusia, termasuk akalur riba, mangan nopori riba. Bahaya. Sampai Kanjeng Nabi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilu riba, sing mangan wakatibu wa syahiduhu, yang nulis ketika akad riba, dan syahidnya juga orang yang menyaksikan, itu kena dampak dari riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknati Rasul. Kita jauh ya. Wa halallahu riba wa halallahu bai'a wa harama riba. Fi mi'yari syar'i wa riba haramun. Riba niku napa haram. Jelas bahwa yang saya sampaikan tadi ketika Rasul mengatakan ini termasuk sesuatu yang mubiqat yang membahayakan, yang merusak. Wa inama yakun lang ang mestine ono apa riba iku fi zahabi ing dalam zahab wal fiddati lan fiddah. Ini yang namanya ada ribawi yang termasuk bagian dari riba fadil nanti Beujing sin minal asnab ar-ribawiyati. Jadi ar-ribawiyah niku az-zahab biz-zahab. Di sini ada yang masuk kategori riba itu adalah fiz zahabi wal fiddati wa fil mat'umati. Ya, 3 poin dari ribawiyat ini. Pertama zahab, emas, perak, dan mat'umat. Mat'umat itu makanan. Makanan itu apa? Wahya utai al mat'umat iku ma perkara
yuka sodu kang den sejo apa maghaliban ing dalem kabrai lil tomi krana arae panganan. Yo semua yang bisa dimakan yang tujuannya untuk iktiatan, untuk pikuatan. Ngoten. Nggih. Oh, termasuk apa? Ya termasuk beras, gandum. Nah, itu bagian dari apa? Ya termasuk bagian dari alamat umat. Au tafakuhan utawa buah-buahan, au tadawian utawa kanggo tombo. Nah, termasuk bagian dari apa? Yo inama yakunu apa arriba mau. Ketika apa? Masuk riba al-fadil niku ketika bu jingsin minal asnaf ar-ribawiyati. Ar-ribawiyati di sini adalah zahab bidahab, menjual emas dengan emas kadarnya ma'aziyadatin. Nah, ini ada tambah. Ada tambah. Kita jual emas yang lama atau emas Indonesia dengan emas Mekah beda kan. Kadarnya sama ya. Kita jual yang berapa gram dengan lebih berapa gram. Nah, ini namanya apa? Riba fadil. Ini enggak diperbolehkan, sama-sama emas. Harusnya mislan, harusnya sama ya. Tapi dijual lebih. Lah ini namanya juga riba. Yang kelaku kalau di desa jelasnya kalau ada hutang 500.000 nanti 1 bulan menjadi 550. Nah ini jelas ini riba. Ribanya nanti riba qard. Riba yang sistemnya apa menghutang. Kulu ziyadatin termasuk tambah tadi. Kulu qardin jaron naf'an fahuwa riba. Ini maksudnya riba qard ketika dia hutang 500.000 nantinya kemudian jangka waktu 1 atau 2 bulan menambah apa kelebihan entah 100.000 atau berapa, ini masuk kategori nopo riba. Loh, ini yang bahaya. Enggak boleh. Ngoten nggih. Wa fil mataumati mau atafaqun wala yajri ar-riba fi ghairi dzalika. Wala yajri ora lumaku apa riba fi ghairi dzalika ing dalem saliyane mengkono-mengkono fiddah wal zahab wal mataumat. Selain dari 3 ini tidak masuk enggak masuk. Walaupun ziyadah, walaupun ziyadah. Wala yajuzulan ora wenang. Apa bai'u zahabi atul emas bizahabi kelan emas. Walalan wala yajuzu lan ora wenang apa al-fiddatu adol napa bai'ul fiddati adol perak. Kadzalika kaya mengkono-mengkono al-fiddah madrubaini kana au ghairi madrubaini. Enggak boleh. Ini masuk kategori apa? Riba al-fadl ketika jual emas dengan emas. Napa? Jual emas dengan emas. Jual perak dengan perak. Kecuali memang itu sama, kadarnya, gramnya sama, maka enggak apa-apa. Ila mutamasilan mislan bimislin. Padan nggih. Ora apa-apa nek dalam keadaan sama walaupun ini emas tua atau emas apa. Yang penting gramnya itu kok sama, maka tidak apa-apa. Gramnya itu berbeda, ya enggak boleh. Fala yasihu mongko rasa apa be usyain atul suwi-wiji. Min zalika sangko mengkono-mengkono zahab fiddah fiddah. Mutafadilan halil leluwean. Nah ini yang tidak diperbolehkan ini. Ini masuk kategori apa? Riba. Tapi pembagian riba yang saya sampaikan tadi ada riba fadil, ada riba apa? Nazi, ada riba yat, ada riba qard. Ini masuknya pada kategori apa? Riba fadil. Wa quluhu naqdan ay halan tegese kontan. Kecuali kono memasilan harus mutamasilan harus juga naqdan nggih. Kontan ya dan biatin. Falo bi amang lamun dintol apa syai'un suwi-wiji min zalika sanggo mengkono-mengkono fiddah atau zahab mau. Muajalan hale semoyo lam yasiha mongko ora sah apa bek. Ketika kok adole kok apa ora ya dan biatin ora seketika itu maka juga hukumnya tidak sah. Jual belinya seperti itu. Ngoten. Wala yasihu lan ora sah. Apa bae uma adol perkara. Ibta akang adol hu ing ma sapa asyah suawaan. Hatta ya rubido sehingga
nampa sapa sakhesu ing ma sawaun iku padha koba adol sapa sakhesu ing ma lil ba'i maring wong kang adol awli ghairihi utaliyane al ba'i. Gak boleh ya menjual sesuatu yang kita belum menerima sesuatu itu kita jual lagi ya, itu nggak boleh. Sesuatu yang kita jual kita belum menerima itu kok kita menjualnya, dari mana kita menjualnya, kecuali itu memang sudah hak milik kita atau sudah transaksinya ini sudah jelas, nggak boleh. Walalan ora walaya juzun orang wasah apa beul lahmi atol nopo atol daging bil hayawani kelawan hayawan. Atol daging nopo dituku kelawan nopo hayawan. Daging wedhus itu karo hayawane, karo napa sing urip mboten asal, mboten asal. Sawa niku padha uga kana utawi ento ana apa bek mau ming jingsi sanga jingsi jinise bek. Kabeh ilah misyatin kaya dene adol daginge wedhus bisyatin kelawan wedhus. Walaupun apa sawaun fi jingsihi, walaupun sama jenisnya. Adol daging itu kelawan wedhuse. Ya ini enggak boleh. Aumin ghairi jingsihi utawa sangka tanpa jinise napa laham. Daging wedhus dituku karo sapi. Ya mboten angsal. Walaya juzu. Hal semacam ini enggak diperbolehkan. Lakin min makulin, tetapi ini sangka perkara kang den pangan kabeh ilahmi baqaratin bisyatin. Waya juzur menang apa bai'uz zahabi adol emas bil fiddati kelawan perak. Lah berbeda rububiyati tadi napa riba yang apa jenis dari riba itu yang fiddah dengan zahab ini diperbolehkan. Ya juzu bai'uz zahab fil fiddah. Adol emas dituku kelawan perak. Adol perak dituku kelawan emas ya asal mutafadilan beda, enggak harus sama-sama 5 gram ya, enggak mungkin 5 gram emas sama 5 gram perak jelas berbeda harganya. 5 gram emas ditumbas dituku karo napa 20 perak gram perak. Nah itu mutafadilan boleh kalau semacam ini. Sebab apa? Ini enggak termasuk apa fijing sihi, enggak sama jenisnya. Nonton. Lakin nakdan tetapi harus seketika itu jual belinya harus diterimakan pas akad itu halan makbudun qabla tafarruqi sebelum pisah diserahkan ini emasnya ini peraknya dan juga harus mutafadilan ngoten nggih mutafadilan. Waya juzul menang apa beul jingsi atol jenis minha sangka jangan wa kadzalika kaya mengkono-mengkono napa ya juzu bi zahab bil fiddah al mata'u mati utawi pira-pira panganan. Nah, ini napa umat di sini ada tadi yang disebutkan yuk satu goliban li tomi iktiatan nggih yang digunakan untuk pikuatan. Jadi makanan yang digunakan untuk pikuatan beras, gandum dan lain-lain seperti itu. Boleh. Asal ning kono apa ada mutafadilan tadi. La ya juzur ra wenang. Apa beul jingsi adol jenis minha sangga umat bimislihi kelawan cepadene jenis. Kalau sama jenisnya beras karo beras. Beras karo beras ternyata napa beras iki kok sama boleh. Kalau enggak sama tidak diperbolehkan. Sama-sama beras. Sama-sama beras 1 kental, ini juga 1 kental persis boleh. Karena berasnya beras lama, beras baru. Terus ketika di situ ada mutafadilan, ada kelebihan, ya nggak boleh sama-sama jenisnya. Ini namanya masuk kategori riba. Kalau memang mutafadilan ada kelebihan dan satu jenis dari barang tersebut, dua-dua barangnya itu satu jenis dan ada salah satunya ada mutafadilan, ada kelebihan, maka tidak diperbolehkan atau masuk kategori riba. Ila mutamatsilan nakdan. Ini kalau memang kok sama persis berasnya ya juga nakdan halan makbudon qabla tafarruqi ya boleh. Ngoten. Waya justru menang apa beul jingsi adol jenis minha sangka mata umat. Jadi diperbolehkan nopo jual beli mat umat. Jadi bi ghairi kelawan liyane jenis. Mutafadilan.
Nah ini boleh kalau memang lain jenis gandum sama beras, gandumnya nopo 2 ton, terus nopo berasnya 1,5 ton, boleh karena ini bingo di jingsi tidak sama jenisnya, tidak sama jenisnya. Harus ada mutafadilan tersebut. Tapi cuma dengan catatan juga nakdan, tetapi ini halan makbul dan diserahkan ya. Saat itu juga qoblat tafarruq sebelum pisah. Ngoten. Wa justru menang apa baiul jingsi adul jenis minah sangka umat mau bingkori kelawan liyane jenis mutafadilan halal luyan. Lakin nakdan tetapi napa halan tetapi napa seketika itu makbudon kang den tampakake qoblat tafaruqi ing dalam sadurunge napa pisah. Sebelum tafarruq sebelum pisah nggih. Itu boleh ketika bi ghairu jingsi tidak sama jenisnya ngoten nggih. Kalau tafaroko mau lamun pisah sapa al mutabayyi'ani lho, ternyata pisah dia. Kedua penjual dan pembelinya pisah. Qobla qabdin ing dalam sadurunge nampa. Sadurunge nampa kok pisah kulihi ya sekabehane napa mutabayyi'ani mau nggih. Ya batal lah mongko batal. Nanti napa ketika kono salah satu dari napa mutabayyi'ani wis pisah tempat sebelum menerima salah satu maka hukumnya batal jual belinya. Sing binggori walaupun binggori artinya binggori jingsi. Au ba'da qabdi ba'dihi utawa ing dalam sause nampane sebagiane napa mabek atau barang yang mau fafihi qaula tafriqu sufqa. Ini pembahasannya nanti diperlebarkan tentang tafriqu sufqa. Wala ya juzuran ora wenang apa bail gorori adol kang kabujuk. Artinya goror kemarin kita sampaikan juga di bab buyuk ya, ada bail goror memang enggak diperbolehkan, haram. Bail goror kaya den napa kabai abdin min abidihi. Ono wong dodolan budak, zaman sekarang enggak ada budak ya. Artinya di situ apa adol budak sangko pira-pira budake adol budak sing ngendi ora gak dijelaskan ditayin mana yang dijual. Ternyata itu budak mau dijual sudah 10 juta. Ternyata di situ apa budak sing ngendi ora ngerti. Nah dalam keadaan seperti ini namanya beul gharar tanpa jelas tanpa tayin. Atau autoirin fil hawai adol manuk ternyata manuk ning awang-awang. Lo jualan apa iki? Jualan manuk mana manuk iku ning ndur awang-awang. Bisa di apa? Di apa dicekel. Mboten saged. Wong apa dalam keadaan teng awang-awang. Nyampe ulgoror. Nah, penipuan atau manuk endi? Gak ngerti ternyata malah jadi yang dhuwur. Nah, itu yang kemarin juga sama nggih. Apa jual beli keadaan seperti itu hukumnya apa? Haram enggak boleh. Ngoten. Walhasil di sini tentang masalah riba untuk menghati-hati kita memegang memegang dawuh dari Rasul termasuk min kabairil dzunub Tapi riba ini ada beberapa macam yang memang riba yang sangat larangan di sini ada riba al-fadil atau riba yang qard. Qard ini ada aziyadah ziyadah al-hasilah bimubadilati syai'ain. Jadi ketika ada hutang di desa kalau bahasanya rintenir ya gitu. Hutang di desa 100.000 nanti harus naik lagi 1 juta nanti ketika mengembalikan lebih daripada itu. Berbeda tanpa ada akad di dalamnya. Seandainya ada kita hutang 1 juta terus nanti kita mengembalikan jangka waktu 2 minggu kita lebih tanpa akdun tanpa ada embel-embel akad di dalamnya yang pertama tadi ya boleh-boleh saja. Ketika kita mengembalikan lebih daripada itu tanpa diakad di awal. Saya kira ini untuk Mas Sofi penjelasan tentang riba. Baik, terima kasih untuk penjelasannya di sore hari ini. Dan untuk Anda Mitra Pas, monggo silahkan masuk di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877. Ada yang sudah bergabung sore hari ini mengirimkan voice note, ada Mbah Abdul Hanan, Mbah Abdul yang ada di Gabus. Ini akan kami putarkan untuk Anda Mitra Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nyun Bersayai, memang kita semua yang berprofesi sebagai pedagang atau jual beli harus berpegangan pada ayat wa akhallallaha bai'a wa harramar riba. Itu pun kita harus berhati-hati dalam menjalankan perniagaan, tidak boleh ngapusi, tidak boleh curang dalam timbangan. Namun kita juga punya hak untuk mencari keuntungan. Adapun saya pernah mendengar satu kaul, yaitu kita tidak boleh mencari keuntungan yang berlebihan, mengambil keuntungan yang berlebihan. Batas berlebihan maksimalnya itu berapa persen? Itu yang saya tanyakan. Mohon pencerahannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batas mencari keuntungan, begitu Ustaz. Terima kasih untuk Pak Yai Hanan yang ada di Sugiharjo. Ini kalau batas mencari keuntungan, sebenarnya ini ya kalau kita mengambil apa wa halallah al-bai'a wa harramar riba. Ini kan yang nama jual beli jelas di sini dihalalkan oleh Allah. Bagaimana kita mencari keuntungan asal di situ tidak ada goror, asal di situ tidak ada penipuan, asal di situ tidak ada yang melanggar syarak, ya. Itu sebenarnya ya diperbolehkan saja mencari keuntungan. Mencari keuntungan, bagaimana kita pandai-pandai mencari keuntungan. Jangan terlalu berlebihan untuk mencari keuntungan, kan seperti itu. Kalau kita mengambil berapa persennya, kita nggak bisa mematok ke persennya itu, karena secara syarak pun kita memang diperbolehkan untuk mencari keuntungan, asal yang membeli itu tidak merasa rugi ketika dia tahu ternyata ini terlalu bahasanya kalau orang Jawa itu ketelorop lah seperti itu. Wah, yang sebenarnya ini sepeda motor harga 3 juta kita jual 8 atau 50 juta, ada seperti itu. Dan nantinya ketika si pembeli ini kok dia pulang membawa sepeda motor yang harga 5 juta dan terlanjur memberi 50 juta karena terbujuk dengan rayuan dari si penjual. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini namanya berlebihan mencari keuntungan, sehingga ketika sudah transaksi selesai di situ ada kerugian atau kekecewaan dari si pembeli. Nah, ini yang kategori memang tidak diperbolehkan. Artinya terlalu yang namanya jual beli ya monggo mencari keuntungan, tapi ketika sudah selesai transaksi yang pembeli dan penjual itu sama-sama ridho. Artinya setelah pulang dia tidak kecewa, ternyata saya ketelorop, atau kita kecewa terlalu dirayu oleh penjual tersebut. Saya kira itu. Terus juga kalau untuk misalnya seperti ini Ustadz, mencari keuntungan di dalam kesempitan. Nah, ini banyak contohnya, misalnya saja kemarin waktu zaman masih Covid begitu, di mana banyak penjual, mohon maaf, hand sanitizer begitu dijual dengan harga yang sangat mahal, kan memang banyak yang membutuhkan seperti itu. Pun sekarang juga banyak juga, mohon maaf juga ini untuk para penjual yang menjajakan atau menjual STB, ini juga lagi banyak yang butuh dengan harga berapapun juga akan dibeli gitu Ustaz. Mohon pencerahannya. Ustaz. Ini pun ya, ini masuk kategori dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Artinya ya boleh lah, ya, jual beli itu kan diperbolehkan, mencari keuntungan diperbolehkan. Tapi tadi yang ditanyakan Pak Hanan tadi benar sekali, ketika dalam kondisi seperti ini, apalagi kemarin dalam keadaan Covid ya, mencari kesempatan, yang belinya harus di situ, memang harus juga beli, dan tekanan seperti ini yang memang tidak diperbolehkan. Artinya untuk barokahnya, maksudnya nanti barokah atau tidak, karena kalau masalah halal, karena itu memang jual beli sah dalam akadnya sah ya tetap halal, boleh kan, itu nggak haram maksudnya gitu. Tapi masalah barokah lah ini yang timbul nanti kemanfaatan dari uang yang kita terima ketika kita mencari kesempatan dalam susah payah orang lain, atau kita memang dengan rayuan kita yang kita gunakan sehingga pembeli ini bisa tertarik, sehingga dia bahasanya ketelorop ya, kita terlanjur dia beli terus kecewa ketika pulang. Nah, masalah barokah lah ini yang jelas ini akan mengurangi kebarokahan. Nah, itu hati-hati ya untuk para penjual.
Dan untuk Anda nih biasanya juga hadir Mas Udin di Juwana, masih kami tunggu juga untuk naik di 0295385877 atau juga mitra pas yang lain di sore hari ini yang ada barangkali unek-unek pertanyaan sekitar riba. Ini ada juga yang sudah masuk Ustadz di WhatsApp, ada dari Bulis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah riba karena terpaksa? Matur nuwun. Ini bahasan terpaksa ini ad-darurat tubihul mahdhurat ya. Bahasa terpaksa ini kan memang darurat. Bahasa darurat ini memang tidak ada jalan lain selain itu. Contoh seperti ketika kita di tengah hutan tersesat, ternyata kita kelaparan 1 hari 2 hari, kita nggak bisa makan selain makan apa yang ada di depan kita. Ternyata di situ ada hewan ular atau apa yang diharamkan oleh Allah. Terpaksa kita kita menangkap ular itu, kita makan. Nah itu boleh kalau dalam keadaan darurat. Darurat itu adalah yang memang sudah tidak ada jalan lain, jalan keluar ya. Sehingga ad-darurat itu tubihul mahdhurat, maka diperbolehkan. Lah, sekarang kalau masalah riba, apakah masuk kata-kata terpaksa? Bahasan terpaksa ini tidak ada jalan lain atau tidak? Ini yang perlu dipertimbangkan, yang tahu hanya yang melakukannya. Sehingga kadar terpaksa pun, kalau yang saya contohkan tadi, ketika makan ular atau anjing yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, tapi kita boleh memakannya itu hanya biqadril untuk menghidupi nyawa kita. Bukan berarti kita udah sekedar kita makan sedikit sudah cukup bisa bertahan hidup. Wah, kelihatan kok enak, kita teruskan lagi. Ya ini nggak boleh. Ini sudah nggak masuk darurat. Sehingga kalau masalah riba dalam keadaan daruratnya itu bagaimana yang dialami? Kalau memang masih ada yang dicari atau bekerja yang lain atau meminjam yang lain, sehingga di situ tidak ada kategori riba, ya monggo. Tapi sudah darurat terpaksa sekali. Nah ini yang menjadi yang tahu hanya yang melakukan yang melakukan. Tapi yang pasti yang namanya riba itu haram. Memang ada kailah ya, ada solusi lah, solusi. Seperti kalau kita menjual tadi ya, yang tanpa kita sadari itu adalah kadang riba faudil ya. Kita transaksi dengan barang satu jenis, memang harusnya seperti ini, tapi ternyata para ulama mencari solusi yang lain supaya ini nggak termasuk bagian dari riba. Tapi saya tahu yang ditanyakan ibu tadi itu jelas tentang masalah hutang, hutang di desa yang biasanya sudah pepet ya, sudah sangat bingung. Ini mau harus hutang 1 juta atau 5 juta untuk apa? Kebutuhan. Lah kebutuhan ini yang masuk darurat, nanti kebutuhan untuk makan itu masuk darurat. Kalau kebutuhan untuk apa? Beli mobil, beli motor, darurat itu bukan darurat namanya itu. Nah, itu namanya bukan sesuatu yang mendesak. Yang mendesak yang paling pokok pasti adalah masalah nyawa kita. Itu namanya darurat. Saya kira itu. Iya, batasan yang sangat jelas gitu Ustadz ya. Dan ini ada satu pertanyaan, ini mau nggak saya baca tapi kayaknya juga penting gitu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Misal ada bantuan untuk lembaga atau katakanlah masjid, musola begitu, tapi dikenakan potongan untuk yang membawa proposal, apakah itu juga termasuk riba Ustadz? Terima kasih, hamba Allah. Pertanyaan yang makjleb ini. Ini yang tanya, mohon maaf, ini mengalami dapat bantuan dari lembaga instansi, ternyata dipotong 5%. Ini kelihatannya itu budaya yang terbiasa, tapi ini juga tidak diperbolehkan. Sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya begini, kalau kita proposal atau apapun bentuknya, ya kita juga sering juga mengalami itu atau berbenturan dengan itu ketika ada turun dana sekitar 20 juta lah seandainya seperti itu, masuk ke masjid atau masuk ke lembaga yang lain, ternyata yang membawa ini memang sudah harus dipotong 2 juta atau 5 juta atau berapa persen. Nanti laporannya juga ada potongan lagi. Iya, kalau laporan juga harus penuh 20. Nah, itu loh maksudnya. Ya. Lalu ini bagaimana? Kalau masalah riba ini kan masuknya bukan riba ya. Masuknya ini jelas nanti
pengambilan hak orang lain ya. Maksudnya ini pengambilan hak orang lain. Bagaimana dengan orang yang menjalankan itu? Ya nggak diperbolehkan. Ya sesuai dengan apa yang diberikan kepada si mustahiknya itu. Jangan dipotong-potong, disunati. Nanti ya sampai bawah nanti ya habis nggak sampai yang ditasarufkan aslinya nanti hilang. Saya kira itu Mas Ari. Iya, baik. Ini kalau kita perpanjang ini nampaknya juga nggak ada habisnya kita membahas seperti itu karena memang sering bersinggungan dengan seperti itu. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir barangkali Ustadz di sore hari ini, apa bisa kita benar-benar terlepas dari riba? Kategorinya gini, kalau kita bahasa apa kita terlepas dari riba secara totalitas, itu hukum riba yang tadi yang kita sampaikan tadi itu memang sudah larangan dari Allah. Ada pembahasan riba, namanya riba itu haram. Kita harus membedakan riba itu haram. Kalau diperlebar bank haram tidak. Nah, pembahasan beda. Kalau bank itu tidak ada kata-kata haram atau tidak, tapi kalau ribanya itu haram. Karena ulama juga berpendapat bank itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sehingga kalau riba bentuk apapun, kalau namanya ribanya itu haram. Sehingga apa kita bisa nggak terlepas dari riba? Ya bisa. Asal kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar syarat ribanya ya, maka kita tidak menerjang riba. Loh, kalau kita bagaimana kalau kita pinjam bank dan lain-lain itu yang berbentuk seperti itu? Lah itu kan para ulama kan berbeda pendapat hukum daripada bank itu sendiri. Sehingga kalau pertanyaan apakah kita bisa terlepas dari riba? Ya kalau kita usahakan diri kita sendiri ya bisa. Karena jelas kalau yang namanya riba itu diharamkan oleh Allah. Ya itu. Oke, baik. Dan Mitra Pas, nampaknya juga kita harus segera pamit ini Ustadz. Mohon untuk kesimpulannya di sore hari ini. Ya, terima kasih untuk kajian sore hari ini mengenai riba. Mudah-mudahan kita semua yang ikut kajian dalam sore hari ini bisa terlepas dari riba dan mendapatkan sesuatu yang halal yang kita intifa di dunia ini sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.